Halo guys, selamat datang di podcast pertama kami. Tema podcast kita hari ini yaitu Reach the Dream. Sebelum kita berbincang-bincang, kenalan dulu yuk. Aku Ara dari kelas 11 Bahasa dan Budaya, dan di sini aku udah ditemani nih sama ketiga temanku. Hai, aku Lala. Aku Dea. Dan aku Risma. Hai guys, semoga kalian sehat-sehat aja ya. Nah, berhubung tema kita hari ini adalah Reach the Dream, kalian punya gak sih mimpi atau harapan? Kalau aku tuh pengen banget jadi seorang traveler. Aku pengen mengelilingi dunia, jalan-jalan ke tempat yang aku sukai, sama teman, sama keluarga. Kayaknya seru banget deh. Kalau harapan aku saat ini sih, aku pengen corona cepat hilang. Aku pengen banget kayak tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa pergi kemana-mana tanpa ada batasan. Dan aku juga pengen belajar offline lagi. Kalau kamu gimana, Ma? Mimpi aku sekarang supaya kita bisa bertemu langsung. Ngelihat kondisi pandemi seperti sekarang ini sih, aku cuman pengennya balik kayak dulu. Sekarang malah banyak bencana alam juga nggak sih? Serius? Iya, kemarin aja sempat ada bencana banjir bandang di Sumba Timur. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih apa aja jenis bencana di Indonesia? Apa tuh? Oke, aku jelasin ya. Jadi interaksi antar fenomena pada litosfer, atmosfer, dan hidrosfer dapat menghasilkan akibat yang merugikan dan mengancam kehidupan manusia, sehingga dikategorikan sebagai bencana alam. Pengelompokan jenis bencana alam berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, bencana alam dinamika litosfer, seperti letusan gunung api, tanah longsor, dan gempa bumi. Yang kedua, bencana akibat dinamika hidrosfer, seperti banjir dan tsunami. Yang ketiga, bencana akibat dinamika atmosfer, seperti badai tropis, tornado, kekeringan, dan kebakaran hutan. Dan yang terakhir, bencana alam disebabkan oleh dinamika atmosfer dan hidrosfer, seperti La Nina dan El Nino. Nah guys, akibat bencana alam nih ya, pasti banyak hanya yang jadi korban, banyak juga yang kehilangan harta benda. Mungkin kita bisa bantu ya, dengan membantu mereka memberikan sedikit rezeki kita. Nah, gimana kalau kita bikin kerajinan nih dari bahan bekas? Hasilnya bisa seperti wadah pensil, kap lampu hias, lampion. Nanti hasilnya kita bisa jual dalam bentuk lelang, terus hasilnya itu kita sumbangkan nih untuk korban bencana alam. Nah, kerajinannya atau kegiatan lelangnya nih bisa kita promosiin melalui postingan media sosial. Bisa juga kerajinan itu kita jual lewat marketplace, mungkin bisa seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia, dan bisa juga melalui situs-situs di internet. Nah, kemarin aku nemu nih salah satu pamflet yang bagus banget. Jadi pamflet ini tuh menggunakan bahasa daerah loh guys, keren banget. Keterangan di bawah fotonya ini, di bawah pamfletnya ini, teks pariwara kasebut nyeritakake pariwara sumbangan kanggo korban bencana alam. Keren loh teman-teman. Keren banget ya promosi dengan bahasa daerah, apalagi dengan media sosial yang dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kelebihannya, pastinya kita bisa memperluas marketing dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Sayang banget ya, dengan banyaknya bencana alam, masih ada aja orang yang gak menghargai hidup. Seperti contohnya aborsi, bunuh diri, eutanasia, dan hukuman mati. Padahal masih banyak banget orang yang berusaha keras untuk hidup dan menghidupi orang lain. Iya ya, padahal manusia kan juga gak punya hak untuk mengakhiri hidupnya, apalagi hidup orang lain. Itulah, makanya hidup yang gratis ini mesti dijaga dan dirawat, bukan malah disengsarakan atau malah diakhiri. Oh iya, ngomongin soal tidak menghargai hidup, saat ini kita sering banget nemuin kasus cyberbullying yang menyebabkan korbannya mengalami depresi, bahkan mencoba untuk bunuh diri loh. Salah satu kasus cyberbullying di Indonesia adalah kasus yang menimpa Amanda Todd.
Ia bertemu seseorang di internet, dan setelah berkomunikasi lama dan intens hingga akhirnya dekat, kenalannya ini membujuknya untuk mengirim video bugil. Akhirnya Amanda rela merekam dirinya melalui video cam dan menunjukkan payudaranya. Malangnya ia mengambil foto toples. Dirinya diancam akan meningkat jika tidak sesuai permintaan orang tersebut. Penolakannya membuat foto-foto bugilnya disebarkan melalui internet. Foto Amanda pun menjadi buah bibir di sekolah, lingkungan rumah, dan keluarganya. Ia tak kuasa menahan depresi akut hingga memutuskan untuk bunuh diri. Cyberbullying memang kejam ya guys, karena dampaknya sangat besar, khususnya bagi korban. Korban dapat menderita stres, depresi, kehilangan percaya diri, cemas, dan gangguan post-traumatic stress disorder pada orang dewasa. Cara untuk mengatasi cyberbullying adalah jangan respon, jangan balas dendam, simpan bukti cyberbullying, dan yang terpenting adalah hubungi pihak berwajib. Dari kasus tersebut bila dikaitkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kita tahu bahwa di dalam teks proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia berhak untuk merdeka. Maka kita sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak untuk hidup merdeka, baik merdeka dari tekanan bangsa asing maupun bangsa sendiri. Merdeka dari tekanan bangsa sendiri misalnya, bebas untuk berpendapat, bebas dari segala macam bullying, dan bebas berkumpul untuk membentuk komunitas. Yang tentunya komunitas yang bersifat positif ya. Nah, karena tadi udah ngomongin yang buruk-buruk nih, salah satu cara menghargai hidup juga dengan menjaga kekebalan tubuh kita. Apalagi di masa pandemi COVID-19 kayak sekarang. Sebelum itu kita kenalan dulu ya sama imunitas. Imunitas adalah semua peristiwa mekanisme pertahanan tubuh terhadap invasi benda asing. Tubuh memiliki dua lapisan kekebalan, yaitu kekebalan non-spesifik dan kekebalan spesifik. Bakteri, virus, dan zat asing harus melalui sistem kekebalan non-spesifik terlebih dahulu. Jika kekebalan non-spesifik tidak dapat menghancurkannya, berikutnya zat penginfeksi tersebut akan menghadapi sistem kekebalan spesifik. Nah, kekebalan non-spesifik dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Kekebalan bawaan bersifat non-spesifik, artinya sistem kekebalan ini selalu bersiap untuk menghadapi infeksi apapun yang masuk ke dalam tubuh. Mekanisme kekebalan ini efektif terhadap mikroorganisme tanpa terjadinya pengalaman kontak sebelumnya dengan organisme tersebut. Kekebalan non-spesifik ada yang bersifat eksternal, ada pula yang bersifat internal. Kekebalan eksternal disebut juga sebagai perlindungan permukaan karena melindungi di bagian luar tubuh. Kekebalan internal lebih bersifat perlindungan seluler dan kimiawi. Kekebalan adaptif bersifat spesifik, artinya mekanisme pertahanannya bergantung pada pembentukan respon imunitas terhadap mikroorganisme tertentu yang memberi rangsangan. Kekebalan adaptif dapat bersifat alami maupun buatan. Kekebalan adaptif alami berasal dari sel imunitas di dalam tubuh, sedangkan kekebalan buatan diperoleh dari luar tubuh, misalnya vaksin. Kekebalan adaptif alami dan buatan terbagi menjadi kekebalan aktif dan pasif. Kekebalan adaptif alami pasif diperoleh oleh bayi dari ibunya ketika berada dalam kandungan, sedangkan kekebalan adaptif alami aktif diperoleh melalui infeksi penyakit tertentu. Kekebalan adaptif buatan pasif diperoleh dari transfer antibodi, sedangkan kekebalan adaptif buatan aktif diperoleh melalui imunisasi. Makanya kita harus mendukung program pemerintah untuk kebut vaksinasi, supaya tubuh kita semakin mengenal virus dan bisa melawannya. Jadi kita nggak mudah terserang virus deh. Oh ya, untuk menghargai hidup dan menjaga kekebalan tubuh, kita juga harus olahraga loh. Kalian olahraga apa aja di rumah? Aku sih bela diri, lagi belajar pencaksilat nih. Ajarin dong. Jadi ada teknik dasarnya. Yang pertama itu kuda-kuda. Kuda-kuda itu teknik dasar pencaksilat yang berfokus pada posisi kaki saat memijak atau menapak tanah. Terus yang kedua ada sikap pasang.
Sikap pasang itu teknik dasar pencaksilat berupa kombinasi kuda-kuda, posisi kaki, dan sikap badan serta tangan. Terus yang ketiga, arah. Teknik ini berhubungan dengan arah pesilat ketika akan melakukan serangan atau bertahan. Terus yang keempat, pola langkah. Gerakan kaki yang berpola secara taktis untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan. Yang kelima, pukulan. Pukulan dalam teknik pencaksilat itu berupa gerak serangan dengan menggunakan tangan. Yang keenam, tendangan. Teknik tendangan atau serangan kaki dalam pencaksilat bisa dilakukan menggunakan bagian tulang kering, telapak kaki, serta bagian lutut. Terus yang ketujuh ada tangkisan. Tangkisan itu teknik bertahan dalam pencaksilat. Dan yang terakhir ada yang namanya guntingan. Guntingan itu teknik dasar dalam pencaksilat yang digunakan untuk menjatuhkan lawan. Nah, kan udah aku jelasin tuh teknik dasarnya. Jangan lupa harus tahu tentang sejarahnya juga. Pencaksilat itu seni bela diri tradisional asli Indonesia. Pencaksilat ini merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari budidaya yang udah turun-temurun. Pencaksilat ini berasal dari dua daerah di Indonesia, yaitu Minangkabau, Sumatera Barat, dan Cimahi, Jawa Barat, yang punya aliran beda-beda. Penyebaran pencaksilat di Nusantara udah terjadi sejak abad ke-7. Ini dibuktikan lewat relief Candi Borobudur. Pada tahun 1903, berdiri Perguruan Setia Hati atau PSH dan Perguruan Setia Hati Ternate atau PSHT pada tahun 1922. Kemudian, kedua aliran pencaksilat ini tadi bersatu mendirikan Perhimpunan Pencaksilat Indonesia atau PPSI. Pada tahun 1973 dibentuk Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI. Ini untuk menyatukan seluruh pencaksilat di Nusantara. Selain mempelajari teknik-teknik dalam pencaksilat, ada perubahan sikap nyata setelah bergaul dan belajar pencaksilat. Nah, nilai karakter yang dapat dibentuk melalui pencaksilat yaitu sikap tenang, waspada, disiplin, percaya diri, kerja keras, kelincahan, kelenturan, kecepatan, memiliki refleks dalam mengatasi lawan, dan menghargai karya. Sayang banget ya, sekarang makin jarang orang yang mau mempelajari pencaksilat. Padahal kan pencaksilat itu salah satu nilai kultural bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan. Nah, pas banget nih, podcast ini adalah salah satu bentuk promosi kita untuk melestarikan dan menginformasikan kepada masyarakat tentang salah satu nilai kultural kita, yaitu pencaksilat. Duh, habis ngomongin yang berat-berat nih, kita santai dulu aja deh. Berhubung tema kita hari ini tentang Reach the Dream, aku punya puisi nih buat kalian. Dengerin ya. Dreams of Freedom Day. Dream. If a dream were to hike, I will jump and step on the cloud. If a dream hurt many people, I will be the one and only who still stand. Thanks God for giving me the spirit. Dream. Some lost a day, other lifetime. I dream in the night. Dream of flying in the sky with the cloud and rainbow around me. Yes, I can make it. I have spirit. I have freedom. I have everything to make it. I will learn to live. Wih, keren! Nah, gak cuman keren, tapi juga ada kalimat pengandaian atau if clause di situ. Kalian bisa nemuin gak? Di bagian ini gak sih? If a dream were too high, I would jump and step on the cloud. Pasti yang satu lagi di bagian if a dream hurts many people, I will be the one and only who still stand, iya kan? Yes, bener banget. Aku denger-dengar di puisi tadi ada kata-kata cloud sama rainbow ya. Kalian tahu gak sih asal-usulnya? Awan itu termasuk dalam contoh sistem koloid cair dalam gas, aerosol atau aerosol cair. Fase terdispersi dari awan berupa zat cair.
Medium pendispersinya berupa zat dengan fase gas. Selain awan, pelangi juga merupakan efek dari pembiasan cahaya yang diakibatkan adanya koloid aerosol, partikel air sebagai fasa terdispersi, dan udara sebagai fasa terdispersi. Pelangi itu karena pembiasan matahari oleh butir dan manifestasi efek tidal atau penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Butir air ini berada di udara, karena itu dipandang sebagai koloid berbentuk aerosol. By the way, for your information, pelangi itu aslinya berwarna putih. Pelangi sendiri terjadi karena gejala pembiasan sekaligus dispersi cahaya putih atau polikromatis yang terbiaskan membentuk sudut bias yang berbeda-beda tiap warna cahaya. Penguraian cahaya putih ini menjadi berbagai macam warna disebut dengan dispersi. Dispersi terjadi karena adanya perbedaan indeks bias tiap cahaya. Sehingga saat cahaya dibiaskan pada suatu medium, cahaya tadi mengeluarkan berbagai macam warna seperti pelangi. Teman-teman, terima kasih banyak ya udah mau ngobrol bareng nih dan berbagi banyak banget ilmu baru. Terima kasih juga untuk semua pendengar podcast kami. Mohon maaf ya bila ada kesalahan kata. Sebagai penutup, aku mau putarin kalian sebuah puisi nih. Tapi kali ini puisinya berbahasa Jerman. Sebelumnya, kenalin dulu yuk sama puisinya. Nah, nama penulis dari puisi yang akan aku putarin ini namanya Johann Wolfgang von Goethe. Ia adalah novelis, sastrawan, humanis, ilmuwan, dan juga filsuf dari Jerman. Goethe adalah salah satu dari tokoh terpenting dalam dunia sastra Jerman dan neoklasisme dan juga romantisisme Eropa pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ia lahir pada tanggal 28 Agustus 1749 di Goethe Haus, Frankfurt am Main, Jerman, dan meninggal pada tanggal 22 Maret 1832 di Weimar, Jerman. Nah, aku mau putarin kalian sebuah puisi berjudul Gefunden atau dalam bahasa Indonesianya artinya menemukan atau found. Nah, puisi ini tuh berkisah tentang seseorang yang bercerita tentang bunga di kebun nih, bunga di taman. Tapi kita bisa memaknai puisi tersebut tentang hidup, di mana seseorang mencoba memahami bahwa meskipun takdir kita diubah, akan selalu tumbuh menjadi hal yang lebih indah. Sebelum aku putarin puisinya, aku mau pamitan dulu nih sama pendengar podcast. Terima kasih ya telah mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa di project berikutnya. Bye-bye. Gefunden. Ich ging im Walde so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümchen stehen, wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön. Ich wollt es brechen, da sagt es fein: Soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grub's mit allen den Würzlein aus, zum Garten trug ich's am hübschen Haus und pflanzt es wieder am stillen Ort. Nun zweigt es immer und blüht sofort.